Karena coaching itu memberi ruang yang selama ini mereka nggak punya. Bukan ruang untuk dinilai, tapi ruang untuk memahami diri. Jadi coaching itu bisa membantu teman-teman menemukan suara diri di tengah kebisingan. Kemudian coaching juga bisa membantu teman-teman merasa didengar tanpa dijudge. Halo Easyverse, selamat datang di podcast Inner Tribe. Tempat kita ngobrol bareng, reflektif, dan pastinya bikin kita tumbuh bareng dari dalam. Hari ini kita bakalan ngomongin satu topik yang jujur aja nih sering banget disalahpahamin. Yes, bener banget, kita bakalan ngobrol tentang coaching. Karena ya mungkin aja nih dari teman-teman Easyverse di sini pertama kali dengar kata coaching itu yang terlintas adalah pelatihan olahraga, sport gitu ya, atau semacam motivasi-motivasi sukses. Padahal coaching yang mau kita bahas hari ini beda banget nih teman-teman dari yang aku sebutin tadi. Karena coaching yang akan kita bahas adalah berhubungan dengan proses yang membantu kita berpikir lebih jernih lagi. Dan pastinya hari ini kita akan kupas tuntas juga tentang apa sih coaching dan kenapa coaching itu penting banget buat anak muda, terutama untuk para Gen Z nih. Dan pastinya aku di sini nggak sendirian, aku udah ditemanin sama seseorang yang luar biasa dan kayaknya teman-teman udah pada kenal juga nih. Jadi kita langsung sapa aja yuk. Halo Coach Sari. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Udah lama nggak main ke Inner Tribe ya? Oh iya, alhamdulillah baik. Aman ya Coach ya? Aman. Oke, nah jadi hari ini kita bakalan bahas terkait dengan coaching. Karena kalau bisa dibilang akhir-akhir ini kayaknya coaching itu udah mulai naik lagi nih Coach. Udah mulai happening nih. Terutama di dunia kerja atau di dunia-dunia pengembangan diri gitu. Tapi kalau dipikir-pikir lagi kayaknya ada beberapa orang yang belum tentu mengerti, belum paham betul makna dari coaching itu sendiri gitu ya. Kayak tadi aku bilang, bisa jadi mikirnya coaching itu kayak olahraga atau semacam terapi, motivator, sport gitu. Nah, jadi sebelum kita bahas lebih lanjut lagi nih, aku sebenarnya pengen tahu kok coaching dalam konteks yang sekarang kita mau bahas ini sebenarnya apa sih definisinya atau maknanya gitu Coach? Maknanya ya. Oke, coaching ya. Simpelnya gini, bayangin kamu lagi ngobrol sama seseorang yang fokus sama diri kamu. Dia nggak ngejudge, nggak nyeramahin, terus juga nggak sibuk mikir apa nih balasannya untuk saya mau nanya apa lagi nih berikutnya. Itu enggak. Tapi seorang coachnya dalam proses coaching itu hadir untuk bantu kamu ngelihat lebih jernih, bantu kamu untuk nemuin makna, bantu kamu untuk jadi lebih clear gitu, lebih paham apa sih sebenarnya yang kamu mau. Itu coaching. Oke, jadi itu ya esensi dari coaching itu sendiri, bikin kamu berpikir lebih jernih, jadi pikiran kamu juga lebih clear gitu. Nah, tapi pastinya akan ada yang bingung juga nih. Lalu bedanya sama konseling atau mungkin sama mentoring itu apa? Coaching itu sendiri. Oke, jadi perbedaan 3 ya. Perbedaan antara coaching, mentoring, dan juga konseling. Betul. Oke, kita mulai dari coaching dulu ya. Oke. Coaching tuh kayak kamu tuh punya temen yang bantu kamu mikir lebih dalam. Bantu kamu jadi jago mikir lah gitu. Dan coaching itu nggak nasehatin, nggak menggurui gitu ya. Tapi bantu kamu untuk kemudian timbul suatu kesadaran yang oh iya ya ternyata selama ini ada, tapi aku nggak tahu kalau aku punya. Oh ya ternyata selama ini ada loh di depan aku, cuma aku nggak ngelihat gitu. Dan coaching ini bukan bicara tentang apa yang terjadi di masa lalu gitu ya, menyembuhkan luka lama bukan gitu, tapi tentang hari ini ke depan, tentang apa yang ingin kamu capai ke depan, membantu kamu melihat ke depan. Dan juga bantu untuk fokus menemukan versi terbaik diri kamu, bukan versinya orang lain. Ini datang dari diri sendiri. Itu coaching. Oke, berikutnya adalah tentang mentoring ya. Jadi mentoring itu kayak senior yang ngasih jalan pintas. Kalau coaching itu bantu kamu mikir, nah kalau mentoring itu lebih kayak gini. Oh, saya pernah di posisi itu. Saya pernah ngalamin itu. Jadi gini nih caranya supaya kamu nggak salah. Gini nih caranya supaya bisa lebih cepat. Dan mentor itu biasanya ya lebih senior dan tentunya lebih berpengalaman. Jadi dia itu
mampu memberikan insight, tips and trick, bahkan juga shortcut dari pengalaman hidup ataupun kerjaannya. Nah, berikutnya konseling nih. Konseling itu tentang tempat aman untuk ngobrolin luka masa lalu, misalnya gitu ya. Untuk ngobrolin perasaan yang belum sembuh. Biasanya sih itu ya yang dibicarakan dalam konseling. Jadi sebenarnya konseling itu juga bukan untuk orang lemah ya. Itu mitos sebenarnya. Justru sebagai ruang aman untuk ngobrolin anxiety, stres berat, hubungan yang bikin capek, dan juga atau perasaan-perasaan yang sulit dijelaskan. Dan kalau dalam konseling itu biasanya ada pakar ya atau konselor yang bantu kamu untuk paham akan emosi kamu. Itu bedanya ya antara coaching, mentoring, dan juga konseling. Oke, jadi itu perbedaan ya Coach ya antara coaching, mentoring dan juga konseling. Yang aku tangkap tadi sih dari penjelasan Coach Sari, kalau coaching itu lebih kayak coach membantu seseorang untuk menemukan jawabannya sendiri. Udah ada jawabannya, tapi mungkin belum sadar aja. Nah, sedangkan kalau mentoring itu biasanya diberikan dari senior ke junior karena udah pernah ada di posisi sebelumnya. Jadi kayak ngasih tips and trick, jalan pintas yang bisa memudahkan si junior ini. Dan yang terakhir ini kayaknya agak lebih beda lagi nih. Konseling itu lebih kayak menyembuhkan luka masa lalu. Dan ini pastinya harus diberikan oleh pakarnya langsung gitu ya, coach nggak boleh sembarangan. Nah, berarti yang aku tangkap juga nih, coaching itu kan proses yang membantu kita untuk menemukan jawabannya sendiri. Itu maksudnya seperti apa sih coach? Baik, jadi coaching itu bikin kamu ngeh sama arah hidup kamu sendiri. Dan coach itu sebenarnya nggak ngasih jalan, tapi coach bantu kamu untuk melihat jalan yang selama ini sebenarnya sudah ada, tapi ketutupan kabut. Nah, kabutnya apa? Nah, kabutnya itu bisa jadi karena kamu kebanyakan pikiran, atau dibikin bingung sama ekspektasi orang lain, atau juga bisa jadi karena kamu nggak punya ruang aman untuk mikir jernih. Nah, coaching itu menghadirkan ruang itu. Dan coach cuma bantu nyalain lampunya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya keputusan dan perjalanan itu 100% ya milik kamu. Kamu sendiri yang nentuin jalannya, kamu yang lebih yakin, kamu yang lebih berani, kamu yang lebih konsisten ngejalaninnya. Dan itu kenapa coaching sering disebut sebagai proses membantu orang menemukan jalannya sendiri. Oke, berarti seorang coach ini kan tadi yang seperti Coach Sari bilang, membantu seseorang untuk menyalakan lampunya. Itu dengan cara apa Coach, menyalakan lampunya itu? Oke. Menyalakan lampunya ya. Iya. Jadi coachnya itu dengan cara menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang powerful. Oke. Yang membantu klien atau membantu coachnya untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda. Oke. Menumbuhkan awareness. Nah, seperti itu. Itu salah satunya ya. Salah satu menyalakan lampunya. Oke, nah berarti kalau bisa disimpulkan gitu ya, dalam proses coaching itu sendiri fokusnya lebih ke pertanyaan tadi itu yang powerful question dibandingkan nasihat-nasihat yang diberikan dari seorang coach ke coachinya. Ya, karena jawaban terbaik itu biasanya datang dari diri sendiri. Dan setiap orang kan punya cara berpikir yang berbeda, punya values yang berbeda, punya pengalaman dan tujuan juga yang berbeda-beda. Kalau seorang coach kemudian memberikan nasihat, itu belum tentu cocok dengan situasi dari si coachnya. Dan kalau coach bertanya, kamu dipaksa mikir dan akhirnya sadar gitu. Oh, ternyata aku bisa ya. Oh, ternyata sebenarnya aku ini loh yang aku butuhkan. Gitu. Dan pertanyaan coaching itu bukan pertanyaan biasa gitu ya. Pertanyaan coaching itu memang dirancang untuk menyoroti blind spot, membuka pola pikir baru, dan itu tadi membantu melihat dari sudut pandang yang berbeda. Wah, ini menarik banget sih, karena biasanya kan kalau misalkan dalam proses komunikasi seperti itu yang sering ngomong lah istilahnya itu adalah seseorang yang memberikan hal tersebut ya, bisa dibilang coachnya, tapi ternyata di dalam proses coaching itu beda jauh. Jadi coachnya hanya mengajukan pertanyaan dan coach yang menjawab. Berarti di dalam proses itu yang lebih berperan aktif adalah coachnya kah coach atau gimana nih? Coachnya tentunya. Okay. Kenapa? Ya karena yang punya agenda coachnya. Yang punya tema adalah coachnya, bukan coachnya.
Jadi berfokus pada coachingnya, dan tentunya diharapkan coachingnya yang lebih banyak berperan aktif memang. Oke, supaya tadi ya dibantu untuk menemukan jawabannya sendiri. Karena kalau Betul. dianya sendiri nggak berperan aktif, gimana dia mau menemukan jawabannya gitu ya? Betul. Oke, nah kan kalau aku bilang tadi di awal nih, istilah coaching itu udah mulai terkenal lah, udah mulai happening, sering muncul, seringnya sih di dunia kerja atau yang berkaitan dengan personal development. Apakah kedepannya ini bisa menjadi sebuah tren, Coach? Jadi memang perusahaan itu sudah semakin sadar ya bahwa orang itu lebih berkembang kalau menemukan jawabannya sendiri. Kalau dulu kan mindsetnya bos ngasih instruksi, terus kemudian karyawan nurut nih apa yang diinstruksikan oleh bosnya atau atasannya. Tapi di generasi sekarang, nah pola seperti itu sudah nggak efektif lagi. Yang kalau saya perhatikan juga teman-teman dari generasi sekarang itu butuh ruang untuk didengar, butuh kesempatan untuk berpikir, butuh cara kerja yang kolaboratif, bukan komando. Dan coaching memberikan itu. Apakah kemudian coaching akan menjadi tren? Menurut saya bukan tren ya, tapi justru menjadi standar. Kedepannya itu coaching bisa menjadi bagian dari budaya perusahaan, bisa menjadi skill wajib para leader, bisa menjadi metode pengembangan karyawan, bisa menjadi masuk ke performance review, atau bisa juga dipakai untuk grooming leader masa depan. Wah, tapi aku setuju banget sih kalau misalkan dibilang kalau dulu mungkin generasi sebelumnya lebih ke arah instruksi gitu, memberikan komando nanti bawahannya mengikuti. Tapi kalau cara kerja Gen Z kan lebih kolaboratif, jadi dia lebih suka kalau dilibatkan langsung gitu. Jadi cocok gitu ya sama coaching ini sendiri. Dan tadi kata Coach Sari juga ini bukan sebagai tren aja, tapi ini akan menjadi standar suatu saat nantinya suatu perusahaan itu harus punya yang namanya coaching mindset ataupun coaching culture di dalamnya gitu. Nah kalau kita ngomongin Gen Z lagi atau ya umur-umur para Easyverse, teman-teman Easyverse yang ada di sini ya, kan bisa dibilang mereka ada di fase mencari arah gitu, mencari jati diri lah bisa dibilang. Kenapa coaching ini amat sangat relevan buat mereka, Coach? Karena coaching itu memberi ruang yang selama ini mereka nggak punya. Bukan ruang untuk dinilai, tapi ruang untuk memahami diri. Jadi coaching itu bisa membantu teman-teman menemukan suara diri di tengah kebisingan. Kemudian coaching juga bisa membantu teman-teman merasa didengar tanpa dijudge. Dan coaching juga bisa membuat teman-teman itu merasa punya kendali atas hidupnya sendiri. Dan yang keempat itu, coaching juga bisa menumbuhkan mental resilience. Jadi di tengah tekanan, ketidakpastian, teman-teman generasi sekarang ya khususnya itu butuh kemampuan untuk bounce back. Dan coaching itu melatih awareness, regulasi emosi, kemampuan mengelola stres, juga keberanian untuk mengambil keputusan. Dan ini bukan cuma skill kerja, tapi skill hidup. Tapi nih Coach, kadang kita tuh ngerasa udah do the best, udah ngerasa kita udah berusaha sangat keras, tapi tetap aja bingung gitu, atau ngerasa stuck di dalam suatu situasi. Nah dalam situasi kayak gitu gimana sih cara coaching membantu? Ngobrol sama coachnya. Jadi biar terurai apa sih sebenarnya yang bikin bingung, apa yang dilihat berbeda dari dalam diri seandainya mampu keluar dari kebingungan tersebut, ya. Terus ngobrol sama coachnya, perasaan apa yang muncul seandainya mampu keluar dari rasa stuck itu. Apa yang bisa dilakukan berbeda nih agar bisa keluar dari kebingungan ini? Ngobrol sama coachnya. Nah Coach, mungkin beberapa orang itu ngerasa belum cukup siap untuk coaching karena belum tahu tujuan hidupnya. Sebenarnya penting nggak sih untuk tahu kita mau kemana nih sebelum memulai coaching? Oke, perlu banget dan harus. Jadi ada satu sesi waktu sebelum coaching dimulai itu namanya pre-coaching. Penting untuk ditanyakan apa sih agenda yang ingin dibicarakan, ya. Apa yang ingin dicapai atau diharapkan tercapai di akhir sesi coaching nantinya. Apa ukuran keberhasilannya? Dan itu semua harus clear di awal agar sesinya berjalan terarah. Dan
jadinya bukan sekedar ngobrol ngalor ngidul gitu ya. Dan satu lagi nih yang nggak kalah penting, hanya orang-orang yang siap berubah, yang siap di coaching. Tapi lucunya nih ya Coach, kadang Gen Z itu nggak sabaran dengan hasil ataupun menjalani prosesnya. Baru satu sesi, mungkin dia udah mikir kayak, nggak ngaruh nih, nggak ngaruh apa-apa ke gue gitu. Gimana cara Coach Sari itu bikin mereka lebih sabar dan percaya sama proses coaching yang sedang mereka jalani saat itu? Oke, lebih sabar ya. Jadi bisa disampaikan di awal nih, gitu, bahwa coaching itu bukan sulap, simsalabim gitu. Bahwa sesi pertama itu langsung bisa mengubah hidup gitu. Nah, ini bisa disampaikan dengan mungkin bahasa yang relate ya sama teman-teman, bahwa sesi pertama ini bukan untuk mengubah hidup atau jalan hidup, tapi untuk membuka pintu. Nah, dengan disampaikan di awal, mudah-mudahan bisa membantu sedikit menurunkan ekspektasi ajaibnya gitu. Oke, jadi memang harus dijelaskan, ditekankan dari awal ke Gen Z gitu ya. Kalau misalkan ini bukan sulap, bukan sihir, langsung berubah gitu. Pasti ada proses yang harus dijalani. Dan sesi awal tentunya bukan buat mengubah hidup sih, bener banget. Tapi untuk membuka pintu perubahan itu sendiri gitu. Jadi ingat ya teman-teman Easy First, jangan terlalu terburu-buru, nikmati aja prosesnya sedikit demi sedikit. Nah kalau dari Coach Sari sendiri, perubahan apa sih yang paling sering terjadi setelah Gen Z nih melakukan proses coaching gitu? Oke, jadi pola perubahan yang paling sering muncul ya, atau yang paling sering terjadi tuh, pertama, teman-teman tuh jadi lebih jernih mikir. Kemudian juga jadi belajar tentang self-awareness, lebih berani ngambil keputusan, lebih teratur dan fokus. Kemudian juga gak sedikit gitu yang merasa lebih lega, lebih ringan gitu ya. Terus juga jadi bisa punya action plan yang realistis. Nah, action plan itu seringkali memang sederhana, tapi jadi titik baliknya. Oke, jadi terakhir tuh ya, kunciannya adalah action plan. Jadi seringkali sederhana, tapi bahkan itu menjadi titik balik buat teman-teman di sini juga. Oke, nah kalau misalkan kita ibaratkan coaching itu sebagai teman perjalanan, bagian mana dari perjalanan Gen Z ini yang paling butuh kehadiran seorang coach? Ya, saat mereka berada di persimpangan. Misalnya bingung milih jurusan, milih karir, kemudian pengen pindah kerja atau mau memulai sesuatu yang baru. Dan juga saat mereka atau saat teman-teman tuh kehilangan kepercayaan diri. Ya bisa karena dibanding-bandingkan, karena pernah gagal atau juga merasa lambat dari teman yang lain. Coaching juga dibutuhkan tuh saat teman-teman ingin berkembang, tapi nggak tahu mulai dari mana. Ya, saat teman-teman itu sudah berusaha tapi ngerasa mentok. Nah, di titik-titik itulah coaching itu dibutuhkan. Oke, jadi bisa dibilang itu tadi titik-titik krusial ya, di mana Gen Z itu membutuhkan peran seorang coach. Jadi kalau misalkan ada teman-teman Easy First yang lagi ngerasain situasi seperti tadi, boleh mungkin ini adalah waktu yang tepat untuk kalian menjalani proses coaching gitu ya. Tapi coach, sebenarnya coaching itu apakah hanya untuk orang-orang yang lagi stuck atau pengen berubah? Atau sebenarnya boleh-boleh aja buat yang emang sebenarnya lagi keadaannya sih fine-fine aja, nggak ada masalah, nggak ada problem tertentu gitu? Oke. Coaching itu memang nggak selalu karena ada problem atau masalah tertentu gitu ya. Jadi coaching juga bagus banget kok sebenarnya untuk mereka yang sebenarnya lagi dalam keadaan baik-baik aja gitu ya. Bisa contohnya untuk mereka yang ingin meningkatkan performance dalam pekerjaan ya, atau ada goal yang ingin dicapai tapi bingung nih mau mulai dari mana. Jadi memang nggak harus dalam keadaan yang tidak baik-baik atau dalam keadaan stuck. Oke, jadi sebenarnya bisa for everyone gitu ya, nggak harus yang memang lagi ada masalah atau lagi mau upgrade sesuatu, sebenarnya boleh banget lah ya intinya kita mengikuti yang namanya proses coaching itu sendiri. Tapi kalau ngomongin soal prakteknya sendiri nih coach, sebenarnya sesi coaching itu seperti apa sih di dalamnya? Kayak apakah seperti ngobrol biasa atau mungkin ada struktur-struktur tertentu di dalam proses coaching itu sendiri? Oke, jadi dalam satu sesi coaching tuh ya, itu tuh kerasa seperti ngobrol tapi terarah gitu ya. Dan ya betul, ada strukturnya sebenarnya gitu. Strukturnya itu ada, ya bisa dikatakan ada
pembuka ya, ada openingnya gitu. Jadi itu menanyakan tujuan dari sesi ini gitu ya, dari percakapan ini yang ingin dicapai oleh coachee atau kliennya. Terus kemudian juga yang berikutnya adalah exploration. Jadi mengeksplor, menggali gitu apa yang sebenarnya terjadi di balik pikiran atau perasaannya. Ya. Kemudian yang berikutnya ada insight. Jadi nemuin clarity atau hal baru yang sebelumnya mungkin nggak kelihatan atau nggak disadari. Yang berikutnya adalah action memang. Jadi langkah kecil apa sih yang bisa diambil? Ya, terus kemudian yang berikutnya adalah closing. Berupa rangkuman, berupa komitmen terhadap apa yang sudah dicapai dari sesi coaching tersebut. Dan coaching itu, percakapan dalam coaching itu sebenarnya buat saya ya, itu flow-nya tuh sebenarnya lembut, natural, tapi powerful. Karena setiap pertanyaan itu dirancang untuk membuat kamu itu jadi ngeh gitu loh. Oke, jadi pada dasarnya sih seperti ngobrol aja tapi lebih terarah gitu ya. Karena tadi yang seperti Coach Hari bilang ada struktur-struktur yang dihadirkan di dalam proses itu gitu. Nah, kalau misalkan kita ngomongin soal topik nih, topik apa sih yang sering dibawa klien Gen Z nih, klien yang muda-muda ini ke dalam proses coaching, Coach? Oke, topik yang paling sering dibawa ya oleh teman-teman muda nih ya, teman-teman Gen Z. Yang paling sering dibawa itu tentang karir dan arah hidup. Jadi kayak, aku cocoknya kerja apa sih? Harusnya ganti karir nggak ya? Bahkan juga gimana nih caranya biar nggak burn out? Terus kemudian tentang confidence and self-worth. Aku tuh takut salah, aku tuh ngerasa nggak cukup. Juga ada topik tentang hubungan dan komunikasi. Jadi kayak konflik dalam tim, konflik sama atasan, bahkan juga ada konflik sama pasangannya gitu ya. Terus juga tema tentang produktivitas dan juga fokus. Ya, kayak susah untuk konsisten gitu ya. Overthinking gitu terhadap kerjaannya gitu. Juga ada yang terakhir itu sering juga jadi tema yang dibicarakan itu tentang purpose ya, makna. Sebenarnya aku nih maunya apa sih? Gitu ya. Kenapa sih aku kayaknya kok ngerasa nggak fit ini dengan kerjaan ini? Wah, topiknya luar biasa relatable ya, kayaknya buat karyawan-karyawan muda gitu. Nah, tapi Coach Ari pernah nggak sih nemuin klien atau coachee yang awalnya skeptis sama coaching itu sendiri, tapi finally dia tuh berhasil menemukan hal penting dalam dirinya? Pernah. Jadi itu biasanya karena kurangnya pemahaman yang bersangkutan ya, coachingnya ya, tentang apa itu coaching. Dan yang sering saya temui itu nggak sedikit orang yang mengira coaching itu adalah sesi konseling ya. Jadi kayak wah ada yang salah sama diri saya nih. Jadi diminta untuk ketemu sama coach gitu ya. Harus melakukan sesi coaching nih gitu. Dan juga kan sebenarnya banyak juga ya orang yang enggan gitu membicarakan masalah pribadinya nih, apalagi wah masa lalu nanti dikorek-korek gitu ya. Disangkain coaching itu seperti itu gitu, padahal kan bukan gitu ya. Dan di pengalaman saya ketika bertemu dengan klien atau coachee yang kurang pemahaman tentang coachingnya, itu di awal itu saya memang kasih penjelasan bahwa coaching itu adalah apa gitu. Dan ada pada saat sesi pertama oke, setelah paham, kemudian sesi berjalan dengan smooth lah gitu. Tapi ada juga yang setelah masuk ke sesi kedua baru mulai terbuka, and it's okay gitu. Dan ini dengan catatan klien atau coachee yang datang karena diminta. Biasanya dari kantor mengassign memerintahkan gitu ya, kasih untuk ketemu sama coach. Tapi kalau klien yang datang atas inisiatif sendiri karena merasa sudah bayar gitu ya, merasa wah nih saya bayar nih gitu ya. Jadi itu biasanya langsung sudah lebih paham, lebih terbuka lebih juga terbuka. Ya. Tapi berarti memang beragam ya coach perjalanan antara coach satu dan yang lainnya, dari yang tipenya diminta atasan sama yang memang dari diri sendiri nih, inisiatif sendiri. Jadi itu perjalanannya memang beda-beda dan it's okay, itu adalah perjalanan orang sendiri gitu, masing-masing. Oke, nah kalau misalkan kita balik nih coach. Seseorang tuh bukan pengen jadi coachnya, tapi menjadi seorang coach. Apakah semua orang itu bisa menjadi coach? Atau kalau misalkan memang bisa, hal apa yang perlu banget mereka pelajari di awal? Oke. Menarik nih. Apakah
uh, seorang itu bisa jadi coach? Ya tentunya bisa. Ya semua orang bisa belajar kok jadi coach. Coaching itu bukan bakat lahir. Coaching itu adalah skill, dan skill itu bisa dipelajari. Tapi memang ada beberapa fondasi penting yang harus banget dipahami terlebih dahulu sebelum seseorang itu mulai benar-benar belajar tentang teknik coaching yang lebih dalam. Yang pertama itu adalah belajar untuk benar-benar mendengar, bukan nunggu giliran bicara, ya. Terus kemudian juga yang kedua adalah melatih kemampuan bertanya yang bikin ngeh, gitu. Karena pertanyaan coaching itu kan bukan pertanyaan biasa ya, bukan pertanyaan yang coba-coba ceritain dari awal gimana ceritanya gitu ya. Dan juga bukan interogasi gitu. Tapi pertanyaan coaching tuh bikin orang jadi mikir gitu. Terus kemudian memantik kesadaran baru dan juga membuka jalan yang tadinya nggak kelihatan. Dan ini yang disebut dengan powerful questioning. Oke, jadi jawabannya semua orang bisa jadi coach ya, tapi nggak segampang itu juga. Ada beberapa hal yang memang harus dipelajari dari seseorang yang memang mau menjadi seorang coach. Nah, kalau dari Coach Sari sendiri nih, apa sih hal yang paling indah ketika menjadi seorang coach? Hal yang paling indah ya ketika menjadi seorang coach ya. Ketika saya melihat orang menemukan dirinya sendiri. Ada momen-momen yang nggak bisa dibeli dengan uang. Ketika mata klien tuh berbinar-binar, gitu ya, ada sparks di wajahnya, gitu. Terus ketika mereka tuh berkata, oh ternyata selama ini aku tuh sebenarnya mampu ya. Terus juga ketika mereka tuh sadar bahwa mereka tuh sebenarnya punya kekuatan, tapi mereka lupa kalau mereka punya. Dan juga ketika beban yang mereka tahan selama ini tuh akhirnya lepas, akhirnya menemukan titik terang. Dan saya hadir itu cuma jadi saksi, bukan sebagai pahlawan, bukan sebagai penyelamat, ya, tapi hanya sebagai saksi dari pertumbuhan seseorang. Oke, jadi banyak ya momen-momen yang memang menyentuh juga buat Coach Sari sendiri sebagai seorang coach gitu ya. Nah, kalau coach bisa kasih satu alasan kenapa setiap orang, termasuk Gen Z, layak punya pengalaman coaching, itu apa dan kenapa? Di era sekarang, ini menurut saya ya Mita ya, semua orang itu cepat komentar, cepat menilai, cepat membandingkan hidup dengan orang lain. Tapi tidak banyak ruang di mana seseorang itu bisa benar-benar jujur, mikir, dan didengar tanpa takut salah. Nah, coaching memberi itu, memberi ruang untuk mikir, memberi ruang untuk menemukan arah, memberi ruang untuk memahami diri, dan juga memberi ruang untuk memulai perjalanan baru dengan kejelasan. Dan kadang, satu sesi coaching itu bisa menjadi turning point bagi seseorang. Wah, itu tadi ya obrolan kita terkait dengan coaching. Sekali lagi terima kasih banyak buat Coach Sari yang sudah membagikan insight yang luar biasa nih buat teman-teman Easyverse di sini. Dan buat teman-teman Easyverse, aku harap sekarang kalian udah lebih paham ya tentang apa itu coaching dan kenapa sih coaching bisa se-impactful itu buat generasi muda. Intinya kalian gak usah khawatir, jangan jalan sendirian karena akan ada coaching yang bantu kalian untuk menemukan diri kalian sendiri, versi lebih baik, lebih kuat, dan tentunya lebih sadar arah. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk follow sosial media kita di Inspirasi1 dan Resilience.academy. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!